Halo semuanya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati pula, Bapak Budi dan Pak Enggar, serta rekan-rekan semuanya yang semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tenang aja. Oke, di sini kami dari kelompok Maximus ingin membicarakan tentang film Schindler List. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah diberikan di Moodle dan kita akan membahasnya pada podcast kali ini. Yap. Siapa aja yang ada di kelompok Maximus ini? Yang pertama ada Asya Della, ada Mirel Valentin Limoa, terus juga ada saya sendiri Muhammad Erlangga Satria, terus ada Morris Monterasio dan ada Oliver Reginalcia Audrey. Oke. Pertanyaan pertama. Apa problem etis yang dihadapi oleh Oskar Schindler List? Oliver dan Valen, silakan memberikan pendapatnya. Ya oke. Kalau dari gue sendiri, problem etis yang dihadapin dari film Schindler List ini, dia jadi dalam pemeran utamanya ini mengalami dilema moral antara dia harus menyelamatkan Yahudi dengan cara berbohong dan menyogok Nazi, atau dia membiarkan para Yahudi yang bekerja di tempat dia mati. Jadi itu sih problem etisnya. Jadi yang mana akhirnya dia memilih untuk membohongi para Nazi dan juga menyogok dia agar demi menyelamatkan Yahudi yang bekerja di tempat dia. Kenapa dia milih itu? Karena itu berasal dari hati nurani dia sendiri, yang sebelumnya memang dia hanya memperkerjakan para Yahudi ini cuma demi keuntungan pribadinya dia. Kalau bagi gue sih itu problem etis yang di dalam film ini sih. Kalau untuk gue sendiri mirip ya sama Oliver. Jadi pemeran utamanya tuh Oskar Schindler itu menghadapi masalah etis yang cukup serius. Jadi di masa itu Yahudi mengalami perlakuan buruk dan kekejaman dari rezim Nazi. Dan ini kayak menyentuh hati Schindler untuk membantu mereka gitu. Tapi dia tuh dilema karena Oskar Schindler juga ini merupakan anggota partai dari Nazi dan memiliki hubungan bisnis dengan mereka. Jadi mungkin itu yang membuat dia mengalami dilema etis gitu. Oke. Kalau dari saya sendiri sih jujur setuju ya sama obrolan dari Oliver dan Valen, karena dua-duanya ini menurut saya itu saling mengisi satu sama lain lah untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana sih Schindler itu memecahkan masalah itu. Nah, kalau menurut saya sendiri, Oskar Schindler itu tuh sangat keren ya, karena dia menyelamatkan 1.000 orang Yahudi selama Holocaust, dan banyak sekali masalah yang dihadapi. Tapi di sini yang kemarin saya lihat di filmnya itu beberapa hal poin penting yang menurut saya keren. Yang pertama itu dia bisa membujuk dan menyuap pihak berwenang gitu dalam hal ini untuk membebaskan orang-orang tersebut kan. Terus selain itu juga menyelamatkan pekerja Yahudi yang tadi 1.000 orang itu. Terus juga memanfaatkan jaringan dan hubungannya dia. Lalu juga membantu dan memberikan perlindungan ke orang-orang Yahudi dengan memberikan mereka pekerjaan di pabriknya. Selain itu juga ada dia menghadapi resikonya pribadi, bahwa dia menyadari tindakan-tindakannya itu untuk menyelamatkan orang Yahudi itu akan beresiko besar bagi dirinya. Itu satu hal yang cukup keren sih. Terus juga di sini Oskar Schindler menghadapi berbagai masalah menggunakan kecerdasannya, kepemimpinannya, keberaniannya, dan juga hubungan pribadinya untuk memecahkan masalah-masalah yang luar biasa. Menurut saya sih ini sebuah yang inspiratif ya, kayak gitu. Gimana kalau Morris, pendapatnya gimana, Mor? Jadi ya balik lagi, Oskar Schindler tuh memang backgroundnya kan cerdas banget ya. Selain dia pemilik, kayak yang Ega bilang, dia pemilik pabrik, dia juga nyelamatin banyak orang. Dia juga ada taktik lain nih, dia
pengalihan perhatian. Jadi Slender ini sering beberapa kali mengadakan pesta atau mengatur situasi yang mengalihkan perhatian mereka dari pekerja Yahudi sebenarnya. Jadi Nazi ini lupa jadinya nih sama pekerjaan awal mereka. Jadi mereka sibuk pesta-pesta kayak gitu. Ya sama sih. Baik lagi sama yang kayak Ega bilang tadinya, itu cuma tambahan doang karena dia menggunakan kombinasi kekuasaan, perlindungan, taktik pengalihan perhatian, kecerdikan bisnis, dan keberanian pribadi. Slender berhasil memecahkan masalah, menyelamatkan banyak nyawa selama Perang Dunia Kedua gitu. Iya, benar. Bahkan kisah ini aja sampai dibuat film, berarti kan seinspiratif itu loh Oscar Schindler ini untuk di masa-masa sekarang, apalagi yang ada banyak gimana caranya kita menanamkan moral di kehidupan kita sehari-hari kayak gitu sih. Oke, next ya, langsung ya kita ke pertanyaan ketiga, yaitu apakah solusi yang dilakukan Schindler dapat dibenarkan secara etis? Lalu mengapa? Jadi menurut gue solusi yang diambil oleh Schindler itu bisa dipandang sebagai tindakan yang benar secara etis. Kenapa? Awalnya itu kan Schindler mungkin memiliki motif bisnis dan memanfaatkan situasi yang ada. Namun dengan cepat rasa belas kasihannya tuh muncul dan empati itu muncul terhadap para pekerja Yahudi. Jadi Schindler itu sendiri melakukan segala cara, bahkan mengambil risiko yang besar seperti melakukan penipuan dan memberikan suap pada pejabat Nazi. Schindler juga mengorbankan keuntungan dan keselamatannya sendiri demi menyelamatkan nyawa orang lain. Kalau menurut gue juga sama sih kayak Valen, kayak tindakannya tuh kayak secara yang benar tuh secara etis, karena kan kayak nggak semua orang berani gitu loh ngambil tindakan kayak gini, apalagi kayak dia ya bisa aja dong dia membahayakan diri sendiri, cuman dia dengan hebat dia memutuskan untuk ambil tindakan untuk menolong orang Yahudi yang menolong orang Yazidi. Terus tindakan Oscar ini kayak secara etis lebih baik daripada tentara Yazidi yang melakukan kekejaman dan pembunuhan kepada orang Yahudi menurut gua. Oke. Jadi secara etis kelompok kami membenarkan apa yang dilakukan oleh Oscar Schindler. Wah, ternyata podcast kali ini sampai di situ saja. Thank you semuanya udah nonton video kami. Kami ucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Thank you. Thank you. Thank you.